apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, ini adalah general reading untuk kalian Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus di luar sana. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate. Pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Dan energi general reading ini bisa vice versa. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaan. Kira-kira apa sih yang akan hadir atau datang di hidup kalian Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya? Kalau aku lihat di sini, yang di link di sini selain Virgo, Sun, Moon, Rising tentunya ada Aquarius ya. Kemudian ada Taurus ya, dan aku juga melihat di sini kuat ada energi Aries ya. Kemudian ada Leo. Kemudian ada Gemini dan ada Scorpio, lalu Libra. Itu yang terlihat kuat di sini selain Virgo, Sun, Moon, Rising tentunya ya. Oke, kalau aku lihat di sini Virgo, yang akan datang di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat itu adalah materi yang berlebih dari biasanya ya. Jadi aku melihat di sini kalian akan kedatangan material abundance ya. Ada pendapatan atau pemasukan atau materi yang lebih besar dari biasanya. Ada peningkatan di situ. Ini sumbernya bisa dari mana saja ya, yang namanya materi ini. Pendapatan dalam waktu yang relatif dekat ini ada kenaikan gitu. Ada kelebihan dari biasanya lah ya, ada yang berlebih gitu. Itu bisa dari mana saja sumbernya. Terutama kalau aku lihat di sini porsi besarnya dari pekerjaan atau usaha kalian ya. Ada sesuatu yang sudah kalian upayakan dalam kurun waktu setidaknya 1 tahun terakhir ini. Nah, itu seperti membuahkan hasil. Ada pencerahan dalam keuangan kalian dan dalam manifestasi kalian ini ya. Manifestasi dalam usaha atau pekerjaan lah. Oke, jadi di sini ada Nine of Pentacles dan di bottom of the deck The Dusty Pink Oracle ini ada sukses ya. Jadi aku melihat ada kepuasan karena apa yang kalian manifestasikan itu kayak terang gitu. Dalam waktu yang relatif dekat ini ada titik terang, ada pencerahan di situ ya. Jadi selamat ya, karena ini materi ini kayaknya membuat kalian itu jadi cukup, bukan puas aja tapi cukup tenang gitu kalau aku lihat ya. Jadi itu tadi ada kepuasan dalam hal materi yang akan datang dalam waktu yang relatif dekat. Aku bacakan pesannya ya dari kartu sukses ini. Ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya, apakah hal itu juga yang membuatnya bahagia? Pastikan bukan sekedar menghilangkan dahaga pada obsesi. Mengontrol pikiran menjadi kunci. Oke. Itu tadi pesannya. Lalu kita buka dari The Dusty Pink Oracle yang sudah aku ambil ya. Di sini ada Trial and Tribulation. Kemudian ada Gift. Ada Pursue, Rejuvenation, and Regeneration. Oke, kalau aku lihat di sini sih sebenarnya ini yang terlihat jelas adalah ada orang yang masih ingin menjadi bagian dari hidup kalian ya. Aku melihat orang ini tuh punya perasaan sayang, cinta ya, menginginkan kalian, dan rasa ini sudah lama dan masih ada sampai sekarang gitu. Setidaknya kalian itu akan kedatangan 2 opsi, 2 pilihan ya, yang akan kalian pertimbangkan ya, dan kalian juga akan menggunakan intuisi kalian nanti. Jadi kelihatan banget kalian mempertimbangkan 2 pilihan ini. Setidaknya ada 2 sih kalau yang kulihat, ada 2 pilihan yang datang kepada kalian gitu ya. Aku lihat orang ini itu berharap banget kesempatan dari kalian untuk bisa memperbaiki semuanya. Aku sih melihatnya ini lebih ke arah romance ya. Jadi ada setidaknya seperti yang aku bilang tadi 2 pilihan ya, dimana yang datang ini itu ingin memberikan komitmen. Kebanyakan ini tentang romance. Kalaupun bukan romance buat kalian ya, mungkin saja komitmen ini di luar ya love life. Komitmen itu kan bisa apapun, tapi mayoritas di sini itu komitmen untuk love life ini sih ya. Jadi ada yang datang dan ingin memberikan itu
ya. Oke. Di sini ada High Priestess dan ada The Priest ya, Hierophant. Jadi kalau aku lihat di sini, kayaknya kalian itu mungkin saja dalam waktu yang relatif dekat akan berkomitmen dengan orang yang memang akan jadi partner kalian untuk waktu yang panjang sih. Jadi kayak kalian itu semacam soulmate lah ya. Maksudnya ya bisa dibilang soulmate lah. Maksudnya itu kalian itu saling melengkapi kalau aku lihat di sini. Partner ini partner bisa dalam hal apapun ya. Tetapi kalau aku lihat di sini dominannya ini soal love life sih ya. Mayoritas soal love life ya. Ya, gimana hubungan kalian sebelumnya itu memang banyak sekali pujiannya gitu ya. Makanya kalau aku lihat di kartu The Fool ini sama di sini ada Ten of Wands, orang ini itu ingin diberi kesempatan. Mereka itu datang dan berharap adalah kesempatan untuk mereka memperbaiki segalanya. Jadi segala hal atau beban dari sebelumnya yang besar dan banyak ini, mereka itu ingin itu semua dibereskan dan kalian bisa bersama lagi kayak gitu. Jadi kayak ya mereka tahu di sini ada Ten of Wands. Mereka tahu kayaknya situasinya nggak mudah memang. Tapi mereka tetap ingin mengejar kalian kalau aku lihat di sini ya. Seperti itu. Oke, aku baca pesan dari kartu ini ya. Transformasi membawa seorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia. Oke. Kalau aku lihat di sini sih sebenarnya di antara yang datang itu, entah itu dalam hal apapun ya. Walaupun aku lihat di sini dominannya romance, tetapi itu bisa komitmen di luar itu juga. Tetapi yang datang ini kalau aku lihat itu punya potensi mereka itu bisa menjadi partner kalian untuk membangun sesuatu yang besar ke depannya gitu ya. Sesuatu yang potensial itu membahagiakan ya, potensialnya indah, potensialnya oke gitu ya. Sesuatu yang bernilai yang potensialnya kalian bangun bersama ke depannya, oke? Di kartu gift ini aku baca ya pesannya. Apa yang dimiliki seorang bisa dibutuhkan yang lain, sesuatu yang memanggil untuk ditekuni dan dijalani hingga merubah perspektif yang lain. Ada misi di setiap pemberian semesta. Ya, kalau aku lihat di sini sebenarnya orang yang datang pada kalian itu merasa kalian itu memiliki hal yang mereka cari selama ini, mereka inginkan selama ini kayak gitu. Jadi itulah kenapa mereka datang lagi, karena mereka merasa membutuhkan kalian. Itu kalau aku lihat di sini ya. Terus kalau aku lihat di sini juga siapapun yang nanti datang dan memberikan komitmen sama kalian lalu kalian menjadi partner gitu ya. Aku melihat seperti yang aku bilang tadi. Kalian bisa membangun sesuatu yang benar-benar bernilai, bukan untuk kalian aja, tetapi itu bisa memberikan dampak penuh nilai dan positif tentunya buat sekitar, buat yang lainnya. Pokoknya aku melihatnya potensialnya kalau kalian bersama jadi berkomitmen gitu ya. Aku melihat potensi yang bisa kalian bangun itu sesuatu yang besar sih kalau aku lihat di sini. Challenge-nya di sini kelihatan besar ya, tetapi bisa saja saat kalian bersama, kalian bisa jadi power couple kayak gitu. Oke? Nah, aku lihat di sini ya, pesan di sini, intuisi dan hati tak pernah salah, berhenti mengabaikan mereka. Jadi ya, aku melihat sih kayak mereka selalu terpanggil menuju pada kalian ya, karena mereka merasa kayak kalian itu adalah jawaban untuk ini semua gitu ya. Dari kartu ini aku baca juga pesannya, tak pernah berubah dan akan tetap ada meski musim terus berganti. Kesan yang ditinggalkan terlalu mendalam. Seperti yang aku bilang, orang ini itu ya yang nanti akan datang sama kalian, pada kalian ya. Orang ini masih punya perasaan yang besar sama kalian, perasaannya masih ada. Mereka punya perasaan sayang cinta ini sudah lama gitu ya. Dan
sampai sekarang itu nggak hilang kalau aku lihat di sini ya, terus ada. Itulah kenapa mereka selalu berusaha memanifestasikan kalian ke hidup mereka, karena mereka merasakan perasaan mereka pada kalian itu tetap sama, tidak berubah, dan keinginannya untuk bersama kalian pun masih sama gitu, besar juga gitu. Jadi kayak ini perasaan yang sulit juga mereka sulit untuk mereka hilangkan. Mungkin yang nggak harus dihilangkan juga ya, namanya perasaan. Intinya sih mungkin saja mereka berusaha tidak mengakui ini gitu ya, tapi itu sulit juga. Intinya sih kita memang tidak bisa membohongi diri sendiri. Kalau memang perasaan itu ada ya sudah, ada aja, biasa saja. Tapi aku melihat di sini itu bukan hanya perasaan yang masih ada untuk kalian, tetapi mereka itu punya obsesi dan desire juga untuk mendapatkan kalian gitu, dan itu masih mereka akan upayakan ya kalau aku lihat di sini gitu, untuk mendapatkan kalian di sini. Oke? Seperti itu. Maksudnya gini ya, perasaan itu nggak harus dihilangkan. Kalau memang itu masih ada di situ ya biarkan gitu. Tinggal kita bagaimana melihat hal itu, ya kan? Apakah kita melihat seakan-akan dengan adanya perasaan itu kita harus terobsesi mengejar, atau kita biarkan aja gitu. Maksudnya biarkan, ya udah, perasaan itu memang ada di situ, tetapi bukan berarti harus terus mengejar gitu. Mengejar atau enggak sih sebenarnya terserah ya, kembali ke pilihan masing-masing. Maksud aku di sini itu nggak usah menyalahkan perasaan. Kalau memang perasaannya masih ada di situ, sayang, cinta dan lain sebagainya, ya udah biarkan aja, kan itu perasaan gitu. Nggak usah salahkan perasaan. Lebih baik daripada menyalahkan perasaan, kita perlu evaluasi mindset aja gitu. Karena kan terobsesi mengejar itu kembali ke mindset tiap orang gitu. Orang bisa punya perasaan yang sama gitu ya, tapi mereka bisa punya pilihan yang berbeda. Ada yang terobsesi mengejar, ada yang biasa aja, kayak lebih berbesar hati. Karena apa ya? Karena ya tidak semua hal harus dipaksakan. Mungkin ya tergantung situasi kalian tentunya, karena di sini ada Ten of Wands gitu. Seperti itu. Dimana kalau kalian mengejar pun sebenarnya ya biasa saja sih. Sebenarnya nggak ada, ya namanya mengejar apa yang diinginkan. Sebenarnya kalau tidak ada hukum yang dilanggar ya nggak salah juga sih sebenarnya. Cuman intinya apa yang mau aku sampaikan adalah perasaan itu tidak perlu disalahkan ya. Di sini kan perasaan mereka tetap ada, besar ya. Sampai sekarang masih ada gitu. Perasaan nggak perlu disalahkan dan nggak perlu juga dilawan gitu. Maksudnya dilawan itu kayak usaha melawan itu dengan membohongi diri, dengan tidak mengakui, itu nggak perlu gitu. Diri kita juga tahu perasaan kita itu seperti apa sebenarnya. Jadi itu perbuatan yang sia-sia, membohongi diri. Jadi nggak usah salahkan perasaan yang ada ya. Ini tinggal mindset kita menyikapi itu bagaimana, pandangannya bagaimana gitu aja sih. Tapi kalau aku lihat di sini, orang ini masih mau mengejar kalian gitu ya. Kemudian kalau aku lihat di bottom of the deck, bukan bottom of the deck, ini dari Life as We Know It Oracle ya. Bottom of the deck-nya ada lagi, nanti aku bacakan. Pesan dari Oracle cards ini seperti ini. Hati selalu menemukan jalannya, karena soul connection yang akan menuntunnya. Nah ini yang aku bilang gitu ya. Intuisi dan hati tak pernah salah, berhenti mengabaikan mereka. Jadi kayak kalaupun ini berusaha diingkari gitu ya, tapi hati dan intuisi mereka itu selalu memanggil ke jalan ini. Jadi aku melihat di sini mereka itu selalu terpanggil untuk menemui kalian, untuk kembali pada kalian gitu ya. Dan ya seperti kata kartu ini juga ya, tak pernah berubah dan akan tetap ada meski musim terus berganti. Kesan yang ditinggalkan terlalu mendalam. Jadi mereka punya perasaan yang besar sama kalian. Kalian itu memberikan kesan yang mendalam buat mereka. Sulit sekali melupakan kalian tentunya ya. Dan mereka selalu terpanggil untuk kembali pada kalian. Itu kalau aku lihat di sini ya. Oke?
Terus kalau dari bottom of the deck itu, salah satu cara survive untuk terus bahagia adalah tidak ragu mencari tempat yang tepat untuk keberlangsungan, kenyamanan, dan kebahagiaanmu. Tidak ragu meninggalkan segala yang toksik dan menyakiti. Mengapa resah dengan pendapat orang lain? Jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu. Kebahagiaan perlu diupayakan, dan orang pertama yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri. Oke, jadi seperti pesan dari kartu ini gitu. Mungkin apalagi di bottom of the deck dari tarotnya itu ada Ten of Swords gitu ya. Mungkin ya kalian sebelumnya merasakan situasi yang jelas gak nyaman dan menyakiti gitu ya, sehingga memilih untuk move on gitu. Di saat kalian sudah menikmati hidup dan dunia kalian, nah di situ aku melihat ada pilihan yang datang ke arah kalian ini ya. Kemungkinan ada dua sih gitu, yang menawarkan komitmen. Kalau kalian melihat ini di luar romance, ya komitmen itu bisa apapun gitu ya, dalam urusan pekerjaan dan lain-lain. Tapi dominan yang aku lihat di sini ini romance, jelas orang yang masih kepikiran kalian gitu ya. Seperti itu kalau aku lihat di sini. Oke, orang ini masih berusaha memanifestasikan Ten of Cups sama kalian. Komitmen tadi, kebahagiaan, kebersamaan dengan kalian tentunya ya, menjadi bagian dari hidup kalian ya. Aku melihat jelas sih orang ini kayak gitu, akan ada komunikasi dalam waktu yang relatif dekat karena ada yang belum bisa melepaskan kalian kalau aku lihat di sini. Jadi apa yang akan datang di hidup kalian? Material abundance dan pilihan. Ya, ada orang yang ingin menawarkan komitmen itu tadi. Itu yang akan datang di hidup kalian, Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Itu aja, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Virgo, good luck ya.